Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 34. Sepertinya suamiku menginginkan tempe lezat. Tidak seberapa lama Harry datang membawa sebuket bunga tulip dan beberapa balon. "Ini untukmu sayang," ucap Harry menyerahkan sebuket bunga tulip. "Terima kasih. Kok kamu bisa tahu aku suka bunga tulip?" tanya Windini. Ia mengecup bunga tulip yang diberikan Harry. "Itu semua karena cinta sayang, jadi aku tahu bunga kesukaanmu," ujar Harry, padahal sebelumnya ia sudah menanyakan pada Julvin. "Cih, kau ini. Terus balon itu?" tanya Windini, karena Harry masih memegang beberapa balon di tangannya. "Kalau yang ini tulis semua harapanmu di balon ini sayang," ucap Harry. "Baiklah," sahut Windini mulai mengambil satu balon dan menuliskan harapannya di balon tersebut menggunakan spidol. "Sudah kau tulis semua sayang?" tanya Harry, saat ia dan Windini sudah menulis beberapa harapan di balon. "Iya sudah. Mari kita lepas semua balonnya," ajak Harry. Harry mendekap Windini dari belakang, memegang balon bersama Windini dan melepaskannya ke langit. "Semua harapan yang kita tulis tadi, biarlah menggantung di atas sana sayang," ucap Harry menatap balon yang mulai meninggi. "Iya," sahut Windini singkat, mendongakkan kepala melihat balon yang mulai meninggi sambil tersenyum. "Terima kasih Su," ucap Windini terpotong, karena Harry menempelkan jari telunjuknya di bibir Windini saat sudah saling berhadapan. "Jangan berterima kasih dulu, masih ada satu lagi," ucap Harry tersenyum. "Ada lagi?" tanya Windini. Harry menepuk tangan mengisyarat memberikan kode. Duar, duar, suara petasan kembang api yang saling bersautan di atas langit yang berkelap-kelip. Di bawah bukit terlihat danau yang bercahaya karena pantulan dari kembang api. "Kau suka?" tanya Harry. "Sangat suka, hiks," sahut Windini tidak dapat menahan air matanya. "Istriku, kenapa kau menangis terus? Aku melakukan ini untuk membuatmu bahagia, bukan untuk menangis," ucap Harry mengusap air mata Windini menggunakan kedua ibu jarinya. "Karena aku terlalu bahagia Tuan Harry," sahut Windini. "Tidak boleh ada air mata lagi. Aku tidak mau mata indah ini mengeluarkan air mata lagi, ucap Harry. "Terima kasih sudah mau repot sayang," ucap Windini lirih menenggelamkan wajahnya pada dade bidang Harry Kusmanto. "Tadi kamu bilang apa istri?" tanya Harry. "Apa? Tadi kamu bilang apa?" tanya Harry lagi. "Terima kasih," sahut Windini. "Bukan yang itu, sayang," sahut Windini lagi. "Ya, yang itu," ucapkan lagi istriku. Pinta Harry lagi. "Sayang," ucap Windini. "Hahaha, entah kenapa aku bahagia kamu memanggilku seperti itu, kekasih halalku," ucap Harry mendekap erat Windini, mengecup seluruh wajahnya. Windini dan Harry merebahkan badannya di atas tikar, dengan Windini menidurkan kepalanya di atas tangan Harry sebagai bantal. Keduanya menikmati indahnya langit malam yang dihiasi kembang api yang berwarna-warni.
Melihat senyummu adalah kebahagiaan bagiku. Sementara, memilikimu adalah hadiah yang paling indah dalam hidupku, ucap Harry menatap wajah Windini. Windini hanya tersenyum, rasanya suaranya sudah tercekat, sulit untuk mengeluarkan suara. Hatinya menghangat merasakan cinta yang Harry berikan untuknya. Aku cinta kamu istriku, ucap Harry lagi. Aku juga cinta kamu suamiku, jawab Windini. Benarkah itu sayang? Tanya Harry, yang diangguki Windini. Terima kasih sayang, terima kasih sudah mau menerimaku dengan sejuta kekuranganku, ucap Harry mengeratkan dekapannya. Tidak sayang, kau suami yang begitu sempurna. Aku beruntung menjadi pendampingmu, ucap Windini di dalam pelukanan Harry. Yang ada aku beruntung kamu menjadi istriku, elak Harry. Ya kalau begitu kita sama-sama beruntung, ucap Windini, dan keduanya saling tertawa bersama. Terima kasih untuk malam ini. Malam ini tidak akan bisa aku lupakan, ucap Windini lagi. Jangan senang dulu, malam ini tidak gratis sayang. Aku sudah sangat repot mempersiapkan kan ini semua tahu, jadi kau harus membayar, ucap Harry tersenyum penuh maksud. Membayar? Tanya Windini menaikkan sebelah alisnya. Ya kau harus membayar di atas tempat tidur kita sayang, tidak akan aku biarkan kaumu tidur malam ini bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur, goda Harry tersenyum miring. Windini hanya mergidik ngeri, mengingat betapa perkasanya Harry saat di tempat tidur. Harry hanya tertawa geli melihat ekspresi wajah Windini yang ketakutan akan dimakan olehnya. Windini dan Harry masih asyik terbaring di atas tikar, melihat indahnya langit malam bulan dan bintang yang bertaburan berkekap-kelip. Sayang kita pulang sekarang yuk, sudah semakin malam, udara juga semakin dingin, ajak Harry sambil memakaikan jaket yang ia gunakan ke tubuh Windini. Ayo kalau gitu, sahut Windini. Harry dan Windini pergi meninggalkan danau, pulang menuju apartemennya. Di dalam mobil pun Harry tak lepas menggenggam sebelah tangan Windini, sesekali mengecup punggung tangan Windini. Sayang sudah, kau kan lagi mengemudi, ucap Windini menarik tangannya sendiri. Iya sayang, tapi nanti dilanjutin lagi ya, sahut Harry menaik turunkan alisnya. Jawab Windini singkat. Karena perjalanan yang cukup lama, tak terasa Windini tertidur. Dasar istri barbarku, sudah tertidur rupanya, ucap Harry mengelus pipi Windini saat sudah sampai di basement apartemen. Harry menggendong Windini menuju apartemen miliknya. Harry merebahkan Windini di tempat tidur, dan ia pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaian dan menggosok gigi. Harry naik ke atas tempat tidur, sambil memandangi wajah Windini yang tertidur pulas. Tidak membutuhkan waktu lama Harry pun menyusul Windini karena ia juga begitu lelah, sambil mendekap Windininya. Pagi hari tidak seperti biasa, Harry terlebih dahulu bangun dari tidurnya, memandang sosok yang masih memejamkan matanya. Satu kecupan di pipi Windini, merapikan anak tambut Windini yang menutupi wajahnya. Pagi suami,
ucap Windini saat sudah membuka matanya dengan suara khas bangun tidur. Pagi juga istri, sahut Harry sambil mengecup wajah Windini. Sayang, sudah, aku mau mandi, ucap Windini menahan wajah Harry agar menjauhi wajah Windini dengan telapak tangannya. Sebentar lagi ya, aku masih ingin seperti ini, ucap Harry. Tapi aku belum buatkan sarapan untuk kita, sahut Windini. Tadi aku sudah meminta Bitati untuk membuatkan sarapan, sayang, ucap Harry dengan tangannya sudah berlari kemana-mana menyelusuri aset berharga Windini. Sayang, sudah ya. Tolong kondisikan tanganmu itu, ucap Windini yang kegelian dengan aksi tangan Harry yang menyelusuri aset berharganya. Tanganku sulit untuk dikendalikan, sayang. Tanganku ini ingin berpetualang di aset berharga ini, sayang, jawab Harry asal. Ah, sayang kau ini, ucap Windini yang sudah merasakan maksud dari Harry. Tadi malam aku sangat ingin memakanmu, tapi kamu malah tertidur. Jadi aku ingin memakanmu sekarang, goda Harry dengan tatapan yang penuh dengan maksud dan tujuan tertentu. Lanjut ke bab 35.